alhamdulillah bisnis online. Saya belajar bisnis online dari tahun 2018. Saya lulusan pendidikan biologi. Awalnya saya mengajar di pedalaman Kalimantan. Itu tapi bukan PNS ya, di sekolahan swasta. Saya mengajar di sana sekitar 6 tahun. Kemudian ketika anak kedua saya lahir, itu ada rolling pengajar seperti itu. Saya dipindahkan lebih jauh lagi. Karena itu kemudian orang tua saya bilang, "Resti, kamu mau cari apa?" Seperti itu. Ngapain jauh-jauh lagi gitu kan? Bapak sudah semakin tua katanya. Kebetulan juga waktu itu saya baru lahiran kok dipindah gitu. Akhirnya saya dengar kata bapak saya itu, saya resign. Saya dan suami sepakat resign menemani bapak saya. Kemudian di Jawa, karena bapak saya asli Solo, saya menemani beliau sambil mengajar di bimbel. Saya memulai bisnis online. Apa saja saya jual, maksudnya seperti gamis, jilbab, kemudian kosmetik, seperti itu. Nah, dari perjalanan itu, alhamdulillah, di bisnis kosmetik yang saya jalani, mungkin pernah dengar Bapak Ibu, Be All Kosmetik. Di situ sudah ada mentor khusus yang membina kita agar kita meluruskan mindset, selalu mengisi kegiatan positif seperti itu. Kemudian memberikan masukan-masukan untuk membaca buku-buku positif. Nah, tapi waktu itu saya masih bingung. Gimana sih caranya memulai untuk memperbaiki ibadah seperti itu? Gimana sih supaya kita makin mantap menjalankan ibadah dengan baik, teratur, dengan kita selalu bisa untuk sharing apa yang kita lakukan, kemudian apa yang kita tidak tahu langsung bertanya, seperti itu. Nah, alhamdulillah, nggak sengaja ketika saya mengantarkan bapak saya bolak-balik ke rumah sakit, saya baca itu ada spanduk kegiatan kajian PPMI di Masjid Kalitan. Waktu itu saya ikut beberapa kali, kemudian saya ikut seminar seperti yang Bapak Ibu jalani saat ini, seminar gratis waktu itu di hotel dekat terminal. Kemudian dari situ saya menjalani jadi makin terbuka pikiran saya gitu dari slide-slide yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Yudi. Kemudian ada kegiatan riadohnya juga. Jadi riadoh itu kan membina kita untuk melakukan ibadah-ibadah rutin. Selain ibadah rutin juga bagaimana kita dibimbing secara sosialnya seperti apa. Kemudian cara mengajak diri kita itu semakin sabar dan ikhlas bagaimana menjalaninya gitu. Alhamdulillah, jadi saya memutuskan untuk ikut kegiatan riadoh ini dengan niat bismillah karena saya ingin belajar seperti itu. Kemudian memang untuk kegiatan ini ada biayanya untuk masuk ke pesantren online ini. Waktu itu saya niat bismillah. Dulu bisnisnya juga masih ala kadarnya, cukup hanya untuk makan seperti itu sehari-hari. Saya niatkan bismillah, Allah yang mampukan, seperti itu. Saya ikut, saya daftar sama Bunda Uswa. Kemudian saya jalani riadohnya. Awalnya ya namanya saya orang awam ya, maksudnya tahu ada tahajud tahu, tapi doa setelah tahajud seperti apa saya belum tahu. Di riadoh ada pembimbingnya, saya tanya bagaimana doa yang tepat, bagaimana cara mengatur waktu.
karena di sela-sela kegiatan kita di rumah, kemudian kita harus tepat waktu dalam beribadah, kemudian mengurusi anak, bisnis dan lain-lain, itu jujur saja wow. Tapi alhamdulillah di Riyadhah ini tidak hanya dari Ustadz Yudi dan pembimbing-pembimbingnya saja yang mensupport, tapi satu kelas itu antara teman-teman sesama Riyadhah. Di sini saya satu kelas sama Bu Ida ya. Itu alhamdulillah selalu mendukung. Jadi walaupun dalam satu grup itu kita belum pernah ketemu langsung karena pesertanya dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Papua, dari Makassar, dari mana-mana kita dijadikan di satu grup itu. Alhamdulillah saling support, saling mengingatkan selalu dalam kebaikan, seperti itu. Semakin saya mantapkan diri ini, semakin yakin sama Allah, bantu Allah, bantu Allah, bantu terus. Alhamdulillah dari yang awalnya omset hanya ratusan jutaan, sekarang sudah alhamdulillah atas izin Allah bisa puluhan juta, hampir 100 juta, seperti itu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, mungkin itu sedikit sharing dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bukan bermaksud untuk pamer, bukan, tapi yakin kita dalam setiap niat baik untuk memperbaiki diri, pasti Allah yang bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa hanya ada 3 yang akan menjadi jariah, di mana orang sudah meninggal tetapi pahala tetap mengalir. 1, orang yang bersedekah fisabilillah. 2, orang yang punya ilmu yang bermanfaat. Dan 3, anak yang soleh selalu mendoakan. Untuk itu ada kesempatan untuk kita semuanya untuk mendapatkan jariah itu. Salurkan zakat, infak, sedekah Anda untuk pembebasan tanah masjid dan pondok tahfidz di Banguntapan Bantul lewat PPMI. Mandala ala khair falahu ajru mislu amilihi. Siapa yang memberikan fasilitas untuk jalan-jalan kebaikan, maka pahalanya mengalir kepada siapapun yang akan wakaf kepada PPMI. Saya Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.